tercapai gitu. Padahal dengan kesulitan yang nggak ngerti Jakarta nih bagaimana, tahu Jakarta itu karena datang aja bisnis trip atau jalan-jalan, itu cuma tahu Jakarta seperti itu. Tapi untuk hidup di Jakarta tuh jauh di pikiran saya nggak bakal deh hidup di Jakarta ini. Tapi akhirnya ya dengan pertolongan Tuhan ya akhirnya bisa juga hidup di Jakarta udah dari tahun berapa ini, 97, 98 sampai sekarang sampai 21 tahun itu kami 23 tahun ya tak terasa ya. Ya itu sudah hidup di Jakarta. Jadi ya itu dalam putus asa waktu itu kepingin tetap, soalnya itu keputusannya tuh kalau nggak berhenti kerja atau berhenti, terus kan pindah Jakarta atau berhenti, itu keputusannya itu. Tapi saya pilih tetap bekerja dan suami on off gitu, maksudnya di lapangan, habis itu kerja di lapangan kembali off, kita pakai libur di Jakarta. Seperti itu selama berapa tahun, akhirnya pindah juga ke Jakarta. Jadi saya pikir apa yang Tuhan buat sudah baik adanya, dan saya ya udah merasa nyaman, dan saya bersyukur kepada Tuhan dan mengucap terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan untuk kami. Tapi melalui goncangan-goncangan juga. Jadi mungkin sekarang sudah mempunyai gambaran mengenai ayat 1 sampai 45. Memang ayatnya panjang, tapi kalau kita kasih visual mungkin akan lebih dimengerti. Bapak Ibu yang terkasih, memang dalam situasi pandemi 2 tahun ini, betul kan? Hampir 2 tahun lah, betul kan? Kita mengalami banyak hal, termasuk kehilangan dari saudara-saudara kita, teman-teman, mungkin kenalan, nggak bisa melihat, hanya bisa mengucapkan turut berduka cita. Tapi seperti perikop yang diandalkan dalam Alkitab ini, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dalam flyer saya, undangan saya, ada beberapa hal yang saya tekankan, misalnya pergilah cari Yesus. Terus juga Lazarus, maju, kamu bangkitlah. Itu sesuatu yang harus kita camkan juga. Tapi terlebih dari itu, sebenarnya ada beberapa hal juga yang harus kita pahami di dalam mendalami ayat atau kitab suci. Kalau boleh saya bertanya nih sama teman-teman semua, siapakah Lazarus? Nah, Bu Rita, siapa sih Lazarus? Bu Rita. Mic-nya boleh dibuka semua. Oh. Siapakah Marta? Ayo, ya, siapa Marta? Ya. Saudaranya Lazarus dan Maria. Mantap sekali. Saudaranya Lazarus dengan Maria. Bukan. Ada ayat nggak yang kita ingat tentang Maria dan Marta? Ayo, Pak Sumadi. Nyari itu, ada nyari itu. Ayo. Nah, Pak Aris deh. Nyari? Pak Aris. Ayat apa? Cerita tentang Maria dan Marta. Nah, itu Marta. 11:1. Marta kerja, Maria dengerin. Mantap, prodiakon. Jadi waktu Yesus datang, Maria dengerin Yesus, Marta sibuk melayani, betul kan? Lalu Yesus bilang katanya, oh Maria telah berbuat sesuatu yang
tidak dapat diambil lagi dari dirinya. Nah, ini kita harus menyatukan semua cerita ini, bahwa Maria, Marta, dan Lazarus itu satu keluarga. Itu sangat penting buat kita untuk tahu. Terus cerita tentang bahwa Maria mendengarkan firman Tuhan, sedangkan Marta sibuk melayani. Tidak ada yang salah. Tapi Yesus bilang, kalau aku datang, engkau dengarkan aku. Kurang lebih seperti itu. Terus cerita apa lagi yang terkait dengan keluarga ini? Ayo, coba Pak Is, Bu Leo. Cerita apa lagi? Cerita Lazarus meninggal. Yang tadi, Pak. Bukan harus meninggal, tapi ketemu Pak Abraham. Ketemu Pak Abraham. Oh, itu Lazarus. Ya. Emang Lazarusnya sama Pengemis, itu? Kak. Beda Beda. Lazarusnya. Itu Lazarus orang miskin itu. Lazarus beda itu Dia kan? Lazarus ya. Iya, Lazarus beda itu. Ayo, Pak Irawan, apa tuh Ir? Yang baru-baru ini ikut kursus kita. Lazarus banyak, bukan satu maksudnya. Itu nama Lazarus. Cerita apa lagi? Ayo. Lagi. Cerita tentang seorang wanita yang menyiram Yesus dengan minyak wangi yang banyak. Itu siapa? Iya, Semua hal. Itu siapa tuh? ya saudaranya Maria, Marta, Maria. Maria Magdalena. Bukan Maria Magdalena, Maria yang saudaranya. Maria saja. Ada Mercedes. Maria yang kasih. Maria Mercedes tuh kata Pak ya. Dari situ kita bisa melihat bagaimana keluarga Lazarus ini. Setelah kita memahami keluarga Lazarus, baru kita tahu bahwa ada perkembangan, pertumbuhan iman di dalam keluarga Lazarus. Di mana Maria mendengarkan, Marta sibuk. Akhirnya Marta juga ikut untuk mendengarkan dikala firman Tuhan, dikala Tuhan datang. Makanya yang pertama nemuin tadi dalam cerita itu siapa? Adalah si Marta. Seandainya engkau, betul kan, waktu Yesus pertama kali ketemu itu kan ketemu Marta. Baru Maria nyusul, betul kan? Nah, jadi kita bisa tahu kenapa Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Yesus sangat mengasihi keluarga Lazarus. Jadi adalah sangat-sangat katakanlah wajar gitu kan. Kasih dari Yesus itu akhirnya membuat Yesus membangkitkan Lazarus. Bisa paham ya? Itu sekedar pemahaman saya tentang ayat ini. Kalau ayat membangkitkan, aku kebangkitan dan hidup, sepertinya itu sudah merupakan konsumsi yang biasa. Tapi yang sering kita lupa adalah bagaimana kita mendalami siapa keluarga ini. Makanya di dalam iklan saya juga, kalau Yesus sangat mengasihi keluarga Lazarus, mau nggak kita juga keluarga kita dikasihi oleh Yesus? Apa jawaban kita? Bagaimana kita harus berbuat supaya Yesus juga mengasihi keluarga kita seperti Dia mengasihi keluarga Lazarus? Itu poin utama yang harus kita melakukan permenungan. Kalau kita yakin Yesus adalah jalan yang hidup, kebangkitan dan hidup, maka kita juga harus bisa mencontoh bagaimana Tuhan mengasihi keluarga kita sama seperti Tuhan mengasihi keluarga Lazarus. Itu sesuatu yang mungkin bisa saya sharingkan sebagai awal sebelum kita melakukan pendalaman kitab suci lebih jauh. Sharing saya pribadi. Sebentar saya share screen lagi ya. Ini nanti. Berkat dulu. Berkat dan keputusan. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bahwa kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa,
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, sebelum ini kita dengarkan lagu penutup, mengucapkan terima kasih kepada Pak Vincent, Mbak Siska, siapa lagi ya yang dari Tono, kita, Tono, ya. Ibu Siska. Shalom sahabat-sahabatku yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu padaku. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kesejahteraan itu adalah satu rahmat yang harus kita syukuri, betul kan? Namun di satu sisi kita jangan misalnya katakan, aku sibuk, ya udah yang penting aku udah nyumbang, ya sudah aku nggak perlu ke gereja. Apa yang bisa diganti dengan uang, ya saya ganti dengan uang. Apa yang bisa ganti dengan barang, saya ganti dengan barang, betul kan? Tapi kita melupakan diri sendiri. Maka Yesus bilang, belilah pakaian putih. Obatlah. Belilah emas daripadaku, emas yang dimurnikan. Nah, ini sebenarnya kritik kepada diri kita masing-masing ya. Jangan sampai kita itu katakanlah terlalu fokus kepada mencari uang. Seperti yang kejadian sekarang kaum muda kita. Mereka kebanyakan takut untuk tidak bisa punya rumah, punya kendaraan, ingin mencari sesuatu. Mereka sibuk gitu. Mereka lupa bahwa mereka harus ke gereja. Mereka harus bersyukur. Mereka harus terima komuni. Sebenarnya kalau banyak anak muda yang mau datang di sini, betul kan, tentu mereka akan menyadari, oh saya sebenarnya harus bagaimana, saya harus baca Alkitab, saya harus mengerti. Baca dulu, bentar. Ini dari saya loh Pak. Bentar kalau saya ngomong pada diem semua lagi. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Jadi relevan nggak Pak dengan kondisi kita Pak? Betul. Iya. Sudah ada Makanya online kita ngapain selalu kita offline, betul kan Pak? Pak Erwin gimana? Kalau Pak Erwin gimana? Ya kita dengerin Pak Erwin sekali-sekali.
Ya kalau saya sih nggak menerapkan secara teoritis, secara biblika nggak, tapi Berisik udah dikirim kan? kita khususnya di paroki kita dan segmen di wilayah maupun di lingkungan, betul kata Pak Frans, orang muda sekarang ini nggak mau berpikir untuk bagaimana bisa terlibat dalam sini. karena itu adalah bagian dari apa iman mereka seharusnya. Tapi yang mereka pikirkan adalah, oh iya saya ini harus punya rumah, mati-matian kerja. Ketiga mereka butuh uang lebih, mereka melupakan Tuhan. Ketika mereka butuh uang lebih, mereka berdoa buat Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan berkati usaha saya. Ketika Tuhan kepada mereka, waktu mereka kuliah belum bekerja, mereka selalu meminta Tuhan bantu saya. Setelah lulus, mereka meminta Tuhan bantu saya untuk tempatkan di pekerjaan yang bagus, di perusahaan yang besar. Ketika sudah dipenuhi, mereka melupakan Tuhan. Sehingga itulah anak-anak muda kita sekarang ini yang terjadi di gereja itu. Kenapa yang tadi disampaikan Bu Lili, misa lansia itu hampir 100%. Udah deket lagi soalnya Pak. Ya. Sedangkan di umum Kalau muda itu hanya 88% paling tinggi. Range-nya di bawah 80%. Nah itu kemana orang-orang muda diharapkan? Saat ini saya pikir pertobatan dengan disampaikan Pak Francis kita itu mengena bagi mereka. Dalam hal ini kalau tepat sekali kalau mereka mau ikut, benar. Pak Francis. Oke, makasih Pak Erwin. Terima kasih Pak Erwin. jadi statement tadi benar, ya toh? Ya. Kalau orang muda harus nyari kesuksesan, itu benar sekali, nggak salah. Tetapi ada tetapinya. Bahwa kalau dari yang diomongan Pak Erwin tadi, itu nganggap bahwa Tuhan itu adalah kawan atau pembantunya si anak muda. Dia datang ke Tuhan kalau sedang perlu, kalau enggak, ya enggak. Nah, di situ yang sangat-sangat kebalik. Sekarang tuh Tuhan itu yang dinomorsatukan, yang jadi raja, atau si kita yang jadi raja.